Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lahari Darmini. Saya adalah mahasiswa filsafat Hindu jurusan Brahma Widya di Stah Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Jadi, di sini saya berkesempatan untuk men-sharingkan mengenai implementasi dari pemikiran salah satu filsuf ternama dalam kehidupan pribadi saya. Jadi, nama filsuf itu adalah René Descartes. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai filsuf René Descartes. Jadi René Descartes adalah seorang filsuf yang lahir pada 31 Maret 1596 di Prancis dan meninggal pada usianya ke-53 tahun. Beliau adalah salah satu bapak rasionalisme dalam filsafat. Beliau juga adalah yang pertama kali mengemukakan paham rasionalisme dalam filsafat. Kemudian beliau juga memiliki 4 metode untuk mencari kebenaran. Yang pertama ada metode kesangsian atau skeptisme. Jadi skeptisme pertama kali dikenalkan oleh René Descartes, yaitu metode di mana kita harus meragu-ragukan segala sesuatu yang kita temui untuk mendapatkan kebenaran yang lebih sahih atau hakiki. Kemudian yang kedua adalah pola analisis. Setelah kita menyaksikan segala sesuatu yang kita temui, kita menganalisis kembali apakah tentang hal-hal yang kita saksikan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada clear and distance. Jadi clear and distance ini adalah dimana kita sudah masuk ke dalam tahap perangkaian. Kemudian yang terakhir ada verifikasi. Jadi setelah kita menyaksikan, kemudian kita menganalisis suatu objek, kemudian kita merangkai. Setelah kita dianalisis, kita merangkai. Setelah kita merangkai, masuk ke pola verifikasi, di mana di sini akan istilahnya diverifikasi ulang. Apakah pengetahuan itu sudah sahih dan tidak mengandung keraguan apapun di dalamnya. Dan setelah memasuki 4 tahap itu, kemudian kita mendapatkanlah hasil dari kebenaran. Kemudian René Descartes juga memaparkan perbedaan antara tubuh dan jiwa. Jadi René Descartes itu memaparkan bahwasanya manusia terdiri dari 2 substansi, yaitu ada tubuh, yaitu bentuk fisik kita atau material seperti yang kita lihat dan kita rasakan oleh panca indera. Kemudian jiwa itu adalah sesuatu pikiran atau gagasan yang dimana menurut beliau terletak pada penalis otak kita. Jadi berdasarkan pemikiran-pemikirannya yang tadi saya jelaskan, saya mendapatkan implementasi yang menurut saya sangat klop bagi diri saya, yaitu yang pertama, saya mendapat bahwasanya masuk ke dalam kesangsian, di mana kesangsian atau yang sering kita sebut dalam filsafat itu skeptis adalah sesuatu yang dapat mengubah pola pikir kita. Jadi saya sering sekali dalam kehidupan pribadi saya mempercayai orang lain, mempercayai hal yang menurut saya itu benar, padahal itu adalah segala sesuatu yang salah. Jadi pertama, saya adalah pribadi yang sangat penakut. Jadi saat malam hari saya sering melihat hal-hal aneh dalam kegelapan, seperti itu, dalam gelapnya malam hari. Jadi sebenarnya hal itu bukan hantu atau hal lainnya, tetapi bisa saja bayangan dari benda-benda yang ada di malam hari yang terkena cahaya, kemudian bayangan itu menyerupai hal-hal yang terlihat menyeramkan, padahal itu adalah mungkin aja baju yang digantung atau hal-hal lainnya seperti itu. Kemudian saya juga sering menemui teman-teman yang sering membohongi saya untuk kepentingan pribadi mereka. Saya dulu adalah pribadi yang sangat mempercayai teman. Misalnya ada teman yang mencari saya dengan keadaan nangis-nangis gitu, terus pengen pinjam uang, pengen minta bantuan dan segala macam gitu. Dari metode kesangsian yang ditawarkan oleh René Descartes ini, saya mulai belajar dan pola pikir saya kembali dibentuk, bagaimana saya bisa tidak langsung mempercayai orang tersebut. Jadi for
your information, saya adalah seorang teater, jadi saya juga belajar bahwasanya oh itu adalah ekspresi yang pura-pura dan mana yang asli, saya bisa membedakannya seperti itu. Jadi saya dengan skeptisme ini pola pikir saya mulai terbentuk seperti itu ya, bahwasanya nggak semua orang itu berkata jujur, jadi gitu. Jadi saya mulai mempercayai, mungkin saya bisa pura-pura percaya padahal dalam hati saya oh ini nih kayaknya orang ini nggak benar-benar berkebutuhan banget deh kayak gitu, dia tuh kayaknya cuman kepepet dalam hal yang nggak urgent seperti itu, nggak seurgent yang mereka omongkan atau bicarakan seperti itu. Jadi saya mulai belajar nih mana yang harus saya percayai dan mana yang tidak lewat skeptisme. Jadi saya belajar juga dari skeptisme itu. Kemudian saya juga adalah anak filsafat, jadi saya sangat membutuhkan dari metode-metode yang ditawarkan oleh René Descartes. Jadi di mana saya mulai terbentuk nih melihat segala fenomena yang ada di dalam lingkungan atau fenomena yang terjadi pada diri saya sendiri, maksudnya ke dalam diri saya mulai menyaksikan segala sesuatu, kita menyaksikan fenomena itu, kita nggak langsung percaya misalnya oh ini terjadi karena ini seperti itu. Jadi saya belajar dulu menyaksikan melalui pengamatan saya, kemudian saya mulai menganalisisnya, kemudian saya merangkai, kemudian saya mencapai kebenaran untuk diri saya sendiri, untuk meninjau kembali. Jadi untuk bagi seorang filsafat, kebenaran yang hakiki adalah utama seperti itu. Jadi saya sebagai mahasiswa filsafat benar-benar mendapat implementasi atau dampak dari pemikiran René Descartes ini seperti itu. Kemudian masuk ke dalam pemikirannya tentang tubuh dan jiwa. Jadi René Descartes memaparkan bahwasanya tubuh dan jiwa itu adalah dua substansi yang berbeda, berhubungan juga dengan sloka-sloka yang ada di dalam agama Hindu, bahwasanya pikiran adalah kusir dari kereta itu sendiri. Jadi pikiran atau jiwa yang dimaksud oleh René Descartes adalah poin utama atau poin penggerak daripada badan material. Di sini saya juga mendapatkan ilmu atau mendapatkan dampak positif dari pemikirannya, yaitu saya mulai belajar bahwasanya mengendalikan pikiran saya sendiri. Saya adalah orang yang sangat overthinking atau orang yang bisa dibilang selalu berpikir negatif sebelum melakukan sesuatu seperti itu. Jadi saya mulai mengendalikan pikiran kita, karena bagaimana kita berpikir adalah mempengaruhi dari kita bertindak. Jadi saya mulai mempolakan pikiran saya untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif dan lebih ke arah yang positif. Dan di sini juga berhubungan dengan paham stoikisme sebenarnya, walaupun ini dari filsuf yang berbeda, tapi pemikiran ini menurut saya ada kesinambungan di mana pikiran kita akan, jika pikiran kita lebih dikendalikan lagi, maka kita akan mempengaruhi tindakan kita. Di stoikisme juga diajarkan bahwasanya kita hanya berpikir apa yang bisa kita kendalikan. Jadi kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan seperti itu. Jadi semenjak itu saya sudah mengurangi poin-poin overthinking yang ada di dalam otak saya dan lebih mengendalikannya kepada hal-hal yang dapat saya kendalikan dan tidak lagi terikat atau tidak lagi berpikir tentang sesuatu yang benar-benar nggak bisa saya kendalikan, misalnya dari penilaian orang lain, dari kenapa sih saya berpikir bahwasanya kok saya kurang beruntung seperti itu kan hal-hal yang di luar kendali saya seperti itu. Jadi pikiran saya mulai terpola daripada pemikiran René Descartes ini, bahwasanya pikiran dan jiwa adalah saling mempengaruhi, di mana jiwa itu adalah pikiran kita yang akan mempengaruhi tindakan kita.
saya mendapatkan hal-hal baik dari hal-hal tersebut, dan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan astungkara saya akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya untuk diri saya sendiri, seperti itu. Jadi kemudian ada juga pemikiran yang terakhir, bahwasanya René Descartes menyatakan bahwa saya berpikir maka saya ada. Sebenarnya René Descartes ini menyampaikan gagasan bahwasanya setelah dia menyaksikan segala sesuatu dan dia mengalami proses berpikir, dia menyadari bahwasanya dirinya itu ada, seperti itu sebenarnya. Tapi yang dapat saya tarik juga pelajaran dalam hal tersebut adalah dimana kita mulai setelah kita melakukan proses berpikir ini, kita mulai menyadari bahwa diri kita ada, kita mulai menyadari eksistensi dari diri kita. Jadi semenjak itu saya mulai menghargai pribadi saya sendiri atau diri saya sendiri. Sebelumnya saya itu bisa dibilang kurang mencintai diri saya sendiri dan selalu mementingkan kepentingan orang lain, karena saya dulu adalah seorang people pleaser. Jadi semenjak saya mendalami dari pemikiran René Descartes, saya mulai belajar bahwasanya saya harus lebih mencintai diri saya sendiri. Melalui pengalaman berpikir saya, pikiran saya juga semakin terpola bahwasanya pikiran saya akan mempengaruhi tindakan saya. Jadi semenjak itu saya mengurangi overthinking juga. Kemudian saya melalui metode-metode yang ditawarkan oleh René Descartes, saya mulai mempelajari bahwasanya segala sesuatu itu tidak seperti yang kita pikirkan seperti itu. Jadi kita harus menyaksikannya terlebih dahulu untuk mendapat kebenaran yang lebih hakiki atau sahih untuk diri kita sendiri, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.